Baiklah mahasiswa pengikut kuliah elemen struktur baja, kita lanjutkan video berikutnya, yaitu tentang sambungan las. Nah, sambungan las ini adalah sambungan antara komponen dengan menggunakan las ya. Nah, di sini pengertian sambungan las itu yang seperti apa? Yang pertama adalah las itu untuk menyatukan dari dua macam logam. Caranya pengikatan metalurgi dengan melelehkan logamnya. Metalurginya sifatnya gimana? Makin besar kandungan karbonnya, maka makin sulit pengelasan. Makin lamban pendinginan, makin ulet. Dan sebaliknya, pendinginan terlalu cepat, makin getas. Jadi kalau kita melihat tukang las itu habis ngelas terus dicelupkan air, itu tidak benar. Jadi nanti akan menurunkan kemampuan. Jadi harus didinginkan secara perlahan-lahan. Sering kita lihat di lapangan itu kalau mau ngelas nyambung apa itu, begitu kena las supaya cepat dipasang dia celupkan air. Nah itu tidak diperkenankan ya. Kemudian temperatur yang terlalu tinggi pada pelelehan baja juga mengakibatkan las itu keropos. Las tumpul ya, las tumpul itu penetrasi penuh kekuatan rencana sama dengan kapasitas nominal bagian yang lebih lemah dikalikan faktor reduksi. Nah ini keseimbangan ya. Jadi antara las dengan dengan baja dasarnya ya. Kalau bahan las mutunya lebih besar sama dengan baja dasar, kekuatannya ditentukan oleh bahan dasar yang disambung itu ya. Jadi ini kemudian kriteria atau mutu daripada las itu biasanya dituliskan dalam bentuk ini, Fe60XX, Fe70XX ya. Nah, angka-angka dan seterusnya ini ya. Angka-angka 60, 70, 80, 90 dan 110 itu adalah besarnya kekuatannya. Jadi dalam KSI. Jadi kalau 70 berarti dia sama dengan 70 KSI. Kalau jadikan kilogram dia sama dengan kalikan 70,3. Jadi kalau 1 KSI sama dengan 70,3, maka 70 berarti 70 kali ini ya. Satuannya jadi kilogram per centimeter persegi. Digit di belakangnya XX menunjukkan tipe coatingnya las. Nah, las sudut itu modelnya seperti ini. Jadi ini adalah dinding material yang disambung, ini dinding material yang disambung, maka dia mengisi di sini. Yang ini dikatakan adalah tebal las, itu adalah yang tegak lurus ini ya. Nah, ini adalah kaki las namanya. Ini kaki las, ini tebal las. Jadi harus dibedakan ya. Kemudian ada persyaratan di sini. Ya, panjang las itu ke arah tegak lurus gambar ini ya. Jadi ini panjang las namanya ini. Ini ada persyaratan. Panjang las ini harus lebih besar dari 4 kali A, 4 kali kaki las, atau lebih besar dari 40 mili atau 4 cm. Ya, panjang las ini tidak boleh terlalu kecil. Tapi dia punya syarat lain. Jadi panjang las itu harus lebih besar daripada ketinggian plat yang disambung ini. Jadi kalau ini 10, ini ketemu 5, tidak boleh. Jadi paling tidak dia harus 10 juga ini panjangnya. Jadi kalau ini 10, ini disambung cuma 5, tidak bisa ya. Jadi tidak mewakili. Kemudian atau W ini juga tidak boleh lebih kecil ya. Jadi dia harus lebih besar atau sama dengan 32 TP. TP ini adalah tebal plat tertipis ya, terkecil. Gitu ya. Nah, karena sudutnya 45, maka TE ini selalu sama dengan 0,707 kaki las ya. Nah, apa yang harus kita perhitungkan di sini untuk mengetahui kekuatan las itu? Maka kita lihat apabila L lebih besar atau sama dengan 2W, jadi kita lihat di sini, kalau L lebih besar atau sama dengan 2W, maka mu-nya 1. Kalau L di antara ini 2W sampai dengan 1,5W, maka mu-nya 0,87. Kalau dia antara W sampai 1,5W ini, maka mu-nya 0,75. Untuk apa angka ini?
angka ini untuk mencari AE. AE itu adalah luas neto batang yang disambung. Nanti untuk menentukan kemampuan sambungan las ya. Nah, apabila L lebih besar dari 4A, maka L efektif dipakai 0,25 L. Kemudian luas las itu adalah panjang las dikalikan tebal las ya. Ini untuk menentukan kemampuan las itu seperti ini ya. Kekuatan nominal las sudut persatuan panjang ya. Jadi ini ada kekuatan nominal las, ada kekuatan logam dasar, ini plat yang disambung ya. Ini ada kekuatan sambungannya. Jadi dia kekuatan sambungannya itu harusnya dia dikalikan V kali Rn. Jadi kalau V-nya 0,75 ya diambil, maka ini adalah kemampuan sambungan. Nah, kemampuan lasnya sendiri adalah 0,6 kali Fu ya, tegangan putusnya dikalikan Te. Kekuatan logam dasarnya juga begitu, Fu dikalikan T tebal platnya. Kemudian kekuatan batang yang disambung ya, itu kita harus menghitung dua angka ini. Yang satu adalah V across kali F leleh ya. Yang satunya adalah V kali mu. Nah, mu ini adalah untuk menghitung luas AE. Jadi mu kali AG itu sama dengan AE ya. Jadi mu kali AG sama dengan AE dikalikan Fu. Kalau Fu V-nya di sini untuk DFBK adalah 0,75. Untuk Y, untuk FY di sini 0,9. Hasil dari perhitungan ini dipilih yang terkecil, itu yang nanti kita pakai sebagai desain. Kemudian ada persyaratan minimum dari las sudut ya. Dari las sudut itu ini untuk tebal lat paling tebal lebih kecil dari 7 mili, maka tebal las minimumnya harus 3. Dan ini antara 7 sampai 10 4, antara 10 sampai 15 5, dan lebih besar dari 15 mili harus menggunakan minimumnya adalah 6. Nah ini ya, ini adalah kaki las, tebal lasnya yang tegak lurus ini. Kemudian tidak ada pembatasan dari tebal plat, tapi harus memenuhi persyaratan kekuatan berimbang las dengan bahan dasar. Nah ini penting. Nah kita lihat sekarang pada kasus yang seperti ini. Jadi ini ada plat, kemudian disambung dengan plat tapi menggunakan dua las ini. Nah maka di sini ada kekuatan berimbangnya ini 2 kali las, karena ada atas bawah ini ya. 2 kali las ini dikalikan FMV ya, FMV dikalikan luas las ya. FMV ini adalah 0,6 kekuatan las ya, kekuatan las. Kemudian AWE itu adalah ini A ya, dikalikan 0,7. Ini karena dia harus tegak lurus miring ini, dikalikan panjang las. Dan ini adalah kemampuan bahan yang disambung. Bahan yang disambung itu adalah V dikalikan 0,6 Fu dikalikan tebal las, tebal T1 itu yang tipis ya, yang tipis dikalikan L. Jadi L-nya ini bisa dicoret. Sehingga efektif maksimum itu kita bisa membagikan di sini ketemu ini. Nah, tebal las efektif sama dengan 0,707 ya, Fu dibagi FEXX dikalikan T1. Itu ya tebal lasnya itu. Nah, kita lihat potongan yang B. B ini adalah plat yang tersambung ya, jadi dia itu yang tebal gitu. Maka lasnya satu kekuatan las itu ya, kita dengan satu kekuatan plat T2. Maka ini perimbangannya ini. Jadi di sini sama dengan ini tadi, cuma tidak ada angka 2 karena dia satu sebelah sana, satu sebelah sini. Dikalikan, ini adalah kemampuan material yang disambung pada bajanya. Ini T2 T yang ini.
ya. Kemudian A efektifnya maksimumnya adalah ini ya. Jadi dia di ini 1,41 ya, di sini 0,707 ya. Karena di sini adalah 2 kelas, di sini cuma 1. Nah, kemudian kalau geser sentris bagaimana? Jadi ini misalkan las bentuknya C begitu, tapi P ini bekerja pada garis netralnya dia. Kalau garis netralnya langsung, jadi PU dibagi luasnya las ini. Jadi PU dibagi alas. Alasnya adalah 2B, 1, 2B ditambah D dikalikan tebal las. Selesai. Dikalikan V. Nah, V-nya ini nantinya 0,75. Fx adalah tegangan las ya. Kita hitung dengan tadi itu 70, 60, 80 ya, dikalikan kalau satuan kilogram per sentimeter pangkat 2 dikalikan 70,3. Nah, sekarang bagaimana kalau P itu tidak sentris? Jadi P tidak berada di titik beratnya. Nah, contohnya seperti ini. P-nya ada di luar begini ya dengan jarak E. Maka dia ada momen ini. Jadi di samping ada P sentris, ada momen P kali E. Nah, ini ngitungnya gimana ya? Kita harus menghitung X dan Y di sini. Sehingga untuk sentrisnya kita tinggal bagi P dibagi luas las ya, seperti yang tadi nih. Bagi luas las. Kemudian I-nya harus kita hitung polar ya. I polar itu adalah IX ditambah IY. Nah, itu adalah I polar. Sehingga tegangannya daripada las yang menerima ini, momen ini adalah momennya dikalikan R itu dikalikan IP. Nah, R ini terdiri dari X dan Y, maka kita harus ngitung dua arah ya, arah V dan arah H. Kalau arah V, M kali X dibagi IP, arah H, M kali Y dibagi IP. Nanti setelah itu kita jumlahkan dalam bentuk akar kuadrat ini ya. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya ini adalah F total. F total harus lebih kecil daripada ini V 0,6 F las ya, tegangan las, di mana V diambil 0,75. Nah, itu kalau yang terjadi puntir. Nah, sekarang kalau geser dan lentur. Tadi kan geser dan memuntir ke sana. Tapi kalau sekarang geser ini langsung, ini geser langsung dan momen, tapi cabut tekan di sini. Lasnya misalnya seperti ini. Nah, ini sama juga. Jadi akibat geser sentrisnya dia PU dibagi luas las, ketemulah FVP. Nah, kemudian yang akibat momen lentur kita menggunakan rumus ini. MY dibagi dengan I atau M dibagi dengan S ya. M dibagi S. S itu adalah W itu adalah momen tahanan. Nah, kemudian V dan H ini nanti kita jumlahkan dalam bentuk akar seperti ini. Ya, dia harus lebih kecil tetap seperti yang tadi, 0,6 V kali Fxx ya. V-nya adalah 0,75. Untuk perencanaan dimisalkan TE ini adalah 1 cm, maka kita harus menghitung luas las, momen tahanan las, inersia polar ya. Kemudian untuk lebal efektif kita hitungnya adalah F total dibagi V kalikan FNV. FNV itu ini ya. FNV itu ini. Nah, sehingga tebal kaki las kita bisa menghitung dengan TE dibagi 0,707. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa penyebaran beban pada sambungan las itu ada 3 macam: geser sentris, geser puntir, dan geser lentur. Nah, itulah tentang sambungan las. Jadi sekian pelajaran tentang las. Nanti berikutnya kita teruskan dengan contohnya ya, bagaimana cara menghitung ketiga macam ini ya. Nanti kita buatkan, kita saksikan video berikutnya. Untuk yang ini silakan dibaca, dimengerti, dan silakan di subscribe. Terima kasih.